Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih pada surat Al-Saba yaitu pada halaman 429, surat Saba ayat 8 sampai 14 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aftara 'ala Allahi kadhiban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samaa'i wal ard. يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat 9. Nah, tadi perbedaannya banyak Pak ya. Iyasha tertulis di situ inna sya, maka nonnya boleh diganti ya. Iyasha yakhsif diganti ya lagi. Kemudian fa ketemu ba boleh idgham menjadi yakhsib bihumul arda au yusqit ganti ya lagi. Kisafan sinnya boleh disukun menjadi kisfan. Kemudian ayat 12 ada ar-riha boleh dibaca ar-riyaha. Itu perbedaannya jamak sama mufrad. Ayat 13 kal jawabi boleh dibaca panjang kal jawabi. Ayat 14 min sa'atah hamzahnya boleh disukun min sa'tah. Kemudian tabayyanat boleh dibaca tubuyyinat. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar dan boleh kita pilih mana yang mudah. Adapun tafsir ringkasnya surat Saba ayat 8 Allah mengatakan, ini masih kelanjutan ucapan orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir mengatakan, aftara, apakah Muhammad itu membuat-buat 'alallahi atas nama Allah kadziban kedustaan, am ataukah bihi pada Muhammad itu jinnah ada kegilaan.
Bal bahkan alladzina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, fil adabi, akan masuk di dalam siksa yaitu neraka, wadhalalil ba'idi, dan di dalam kesesatan yang jauh yaitu jauh dari kebenaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat sebelumnya supaya nyambung dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir merasa heran dengan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka katakan gak mungkin, manusia sudah mati, sudah jadi tanah, kemudian dibangkitkan lagi, tidak mungkin kata mereka. Nah, maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, mereka katakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, iftara 'alallahi kadiban. Itu Muhammad itu ngatasnamakan Allah padahal palsu saja, yang ngibul saja, tapi supaya dipercaya di atas namakan Allah. Atau kemungkinan yang kedua, Muhammad itu orang gila, orang gendeng, sehingga mengatakan nanti setelah mati ada kehidupan lagi. Nah, gendeng ini Muhammad. Dua tuduhan ini sama-sama tidak ada yang benar. Rasulullah tidak pernah mengatasnamakan Allah sesuatu yang tidak datang dari Allah. Kenapa? Karena kalau beliau mengatasnamakan Allah sesuatu yang bukan wahyu dari Allah, langsung saat itu juga Nabi Muhammad SAW pasti langsung dikempel Allah, sudah langsung mati saat itu. Dalilnya apa? Dalam ayat yang lain, pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Walau, andaikan, taqawwala 'alaina, Muhammad itu membuat kedustaan atas nama kami, nama Allah, ba'dal aqawil, sebagian ucapan saja, la akhadna minhu bil yamin, sungguh akan kami siksa dengan tangan kanan kami, langsung mati. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian uratnya kami putus, artinya dia mati langsung. Itu andai Nabi Muhammad SAW berkata dusta atas nama Allah. Nah, buktinya Rasulullah itu ketika menyampaikan wahyu mengatakan bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, itu tidak terjadi kematian, beliau masih hidup, masih nyaman. Berarti ini betul-betul wahyu dari Allah. Kalau bukan wahyu dari Allah, beliau katakan ini dari Allah, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti silahkan lihat surat Al-Haqqah ya, yang saya bacakan tadi, surat Al-Haqqah ayat 44 dan seterusnya. Kemudian Rasulullah katanya gila. Ini juga enggak benar. Sejak kapan mereka mengatakan gila? Padahal sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, itu mereka menyebut-nyebut beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Nggak pernah sama sekali mengatakan dusta atau gila, nggak pernah. Nah, maka perkataan mereka Nabi Muhammad gila ini sama sekali tidak ada bukti dan faktanya sama sekali. Karena itu Allah jawab pada kalimat berikutnya, bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu diancam nanti masuk siksa neraka, dan mereka sekarang di dunia di dalam kesesatan yang jauh. Jadi fil azab ini maksudnya besok di neraka, dimasukkan dalam siksa. Di dalam siksa artinya apa? Nggak bisa keluar. Karena di dalam. Di dalam berarti terus menerus di dalam. Mau keluar nggak bisa. Udah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka yang ditutup rapat-rapat, tidak bisa keluar. Adapun ad-dhalalil ba'id, mereka dalam kesesatan yang jauh, ini maksudnya ketika di dunia. Di dunia sesat, jauh dari kebenaran, di akhirat masuk neraka, nggak dapat keluar sama sekali. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir ini. Kita percaya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, kita percaya besok ada kebangkitan setelah kematian. Nah, maka ini adalah satu nikmat yang paling besar dari Allah ketika kita dikasih iman seperti ini. Kemudian pada ayat 9 Allah membantah ucapan-ucapan orang-orang kafir dengan mengatakan afalam yarau, apakah mereka belum melihat ila ma baina aidihim, kepada sesuatu yang ada di depan mereka, depan mata, wa ma khalfahum, juga yang ada di belakang mereka. Apa yang ada? Minas samai, dari langit, wal ardi, dan bumi. Maksudnya apa? Maksudnya orang kafir diancam oleh Allah. Wahai orang kafir, kamu tidak percaya bahwasanya saya mampu membangkitkan kamu setelah mati. Kamu lihat depanmu, belakangmu ada apa? Depan ada kalanya langit, ada kalanya bumi.
Kalau lihat ke atas langit, lihat ke bawah bumi, belakang sama juga. Lihat ke atas langit, lihat ke bawah bumi. Itu bumiku, itu langitku. Artinya apa? Allah seolah-olah mengatakan, kamu itu dalam kekuasaanku. Mau lari kemana? Nggak bisa. Mau lari ke langit, langit milikku. Mau di bumi, bumi milikku. Semua itu di atas kekuasaanku. Kemudian Allah ancam, innasya, jika kami mau, nakhsif, kami akan benamkan bihim, mereka itu, al-arda, ke dalam bumi, au nuskit, atau kami jatuhkan alaihim, kepada mereka, kisafan, potongan, minas sama, dari langit, sehingga mereka mati kejatuhan potongan dari langit tadi. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatan, sungguh ada tanda, yaitu tanda kekuasaan Allah, likulli abdim munib, bagi setiap hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Allah mulai mengancam. Kamu masih nekat mengatakan Muhammad itu dusta, kamu masih nekat mengatakan Muhammad itu gila, mau kamu ngaca siapa dirimu dan apa yang ada di depanmu itu, ya. Yang di depanmu itu langit bumi milik saya, milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya inginkan kamu langsung dibenamkan di bumi, bisa. Kalau kami inginkan langsung jatuh batu dari langit, mati semua, bisa. Nah, pertanyaannya, kalau Allah bisa seperti itu, kenapa tidak langsung dilakukan? Jawabnya adalah karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu disebut ummatun marhumatun, umat yang dirahmati oleh Allah. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu begitu mendustakan nabinya langsung kirim siksa, habis ludes, tinggal orang-orang yang beriman. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW khusus diperlakukan oleh Allah tidak seperti itu. Barangkali tahun ini kamu mendustakan, tahun besok kamu mempercayai. Barangkali sekarang kamu mendustakan, tapi besok anakmu mempercayai. Barangkali anakmu mendustakan, tapi cucumu nanti akan mempercayai. Nah, masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena umat Nabi adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada istilah munib, ya. Munib itu artinya kembali kepada Allah. Kembali maksudnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini semestinya berjalan di jalannya Allah, yaitu jalan Islam, supaya nanti kembali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu kita itu tinggalnya di surga, Pak. Diusir dari surga gara-gara melanggar aturan surga. Tidak boleh makan buah ini khusus, ternyata Nabi Adam melanggar. Akhirnya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Tapi ini justru jadi kebaikan untuk Nabi Adam, sehingga Nabi Adam di bumi jadi seorang nabi. Seandainya beliau tetap berada di langit, mungkin tidak jadi nabi. Tapi gara-gara turun ke bumi, maka kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Ini kemuliaan bagi beliau. Nah, setelah itu kita harus kembali lagi ke tempat kita semula, ke surga. Maka orang kalau tidak berada di dalam Islam, tidak mau taat kepada Allah, itu seolah-olah dia sudah menyimpang jalannya itu. Nah, maka yang tobat itu dia dikatakan kembali, ya, kembali ke jalan yang semestinya dia lalui, yaitu taat kepada Allah, yaitu Islam, sampai kita kembali ke rumah kita dulu, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna munib, ya, tobat itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya tobat dengan inabah atau munib tadi? Kata guru saya, Syekh Abdul Hadi Kharsah, perbedaannya inabah atau munib itu adalah taubah ba'da taubah. Tobat setelah tobat, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi, itu namanya munib. Maka munib ini tobat yang lebih bagus daripada sekedar tobat biasa. Dia selalu tobat lagi. Setiap kali berbuat salah, tobat lagi terus. Kemudian ayat 10 Allah mengatakan, walaqad, dan sungguh-sungguh ataina, telah kami berikan Dawuda kepada Nabi Daud, minna, dari kami, fadla, karunia. Dan Allah mengatakan, ya jibalu, wahai gunung-gunung, awibi, tasbihlah, ma'ahu, bersama Nabi Daud, wat tayra, dan burung-burung, wa alanna, dan kami telah membikin lunak, lahu, untuk Nabi Daud, al-hadida, akan besi. Jadi Nabi Daud di sini disebutkan ada 3 kelebihan. Kelebihan yang pertama, ataina Dawud minna fadla. Kami kasih dia kelebihan, yang dimaksud di sini adalah kenabian dan kitab. Maka beliau seorang nabi dan rasul, dan beliau punya kitab namanya kitab Zabur.
Dan uniknya Nabi Daud ini kalau membaca kitab Zabur itu bisa sangat cepat sekali. Beliau menyuruh supaya kudanya disiapkan, tengah-tengah disiapkan kudanya. Beliau membaca kitab Zabur itu sudah katam, Mbak. Sehingga sambil menunggu kudanya disiapkan, beliau tidak sia-siakan waktu, tapi membaca kitab Zaburnya. Kuda selesai disiapkan, kitab Zabur selesai beliau baca. Itu nanti silahkan dicari hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan seperti itu. Fadilah yang kedua, suara Nabi Daud sangat-sangat merdu sekali. Saking merdunya, maka kalau beliau sedang bertasbih, maka gunung-gunung yang mendengar suara tasbih beliau ikut tasbih bersama beliau. Para ulama tafsir mengatakan, ketika beliau bertasbih, maka burung-burung yang di langit ini ketika mendengar tasbih beliau, saking merdunya semuanya berhenti, tidak terbang, tapi ikut tasbih sama beliau. Ada enggak kita di antara kita yang suaranya merdu sampai burung-burung berhenti semua, Pak? Kalau ada yang boleh burung gampang nih, dari neng sawah tasbih kabeh burung-burung pada moro kabeh. Tapi suara kita tidak ada yang semerdu Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Silahkan dicek penjelasan saya ini dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir karena saya temukan di sana. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW berkata kepada sahabat Nabi namanya Abu Musa. Abu Musa ini suaranya sangat merdu sekali. Maka beliau katakan, "Ya Abu Musa, wahai Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Kamu dikasih suara yang sangat merdu seperti suara merdunya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, maka beliau ini Nabi Daud suaranya sangat merdu, tidak ada yang mengalahkan kemerduan beliau. Kemudian fadilah yang ketiga, Nabi Daud kalau memegang besi itu seperti memegang asyama' wal ajin, seperti memegang lilin yang sudah cair atau seperti memegang adonan roti. Maka besi itu bagi tangan beliau itu lembut, lunak. Maka tidak perlu pakai pukul, tidak perlu pakai api. Semua manusia selain beliau kalau mau membentuk besi itu perlu dua, perlu palu, perlu pukul, dan juga perlu api untuk melunakkan besi tadi. Tangannya Nabi Daud ketika pegang besi langsung empuk, langsung seolah-olah itu adalah adonan roti, tinggal dibentuk apa terserah. Seperti kalau kita mau bentuk donat, terserah bentuknya apa terserah. Nah, itu fadilahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Daud ini dilunakkan untuk beliau besi, juga dilunakkan untuk beliau, diringankan untuk beliau membaca Quran, yaitu kitab Zabur beliau, sehingga bisa khatam dalam waktu yang sangat cepat. Ayat 11, Allah katakan kepada Nabi Daud an bahwasanya i'mal, buatlah sabighatin, baju-baju besi yang luas, yang longgar, wa qaddir, dan ukurlah fisardi, di dalam lubang-lubangnya, wa'malu salihah, dan beramal salehlah, ini sesungguhnya aku bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian lakukan, basirun, maha melihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diceritakan dalam sejarah bahwasanya Nabi Daud ini bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah saya punya kekurangan? Jadi Nabi Daud ini sudah jadi nabi tapi pengen lebih sempurna lagi. Maka dia tanya, saya apa punya kekurangan? Kata malaikat, kamu nggak ada kekurangan kecuali satu saja, kamu makan dari rakyatmu. Rakyat yang bekerja, kemudian mereka berikan kepada raja. Nah, karena raja mengatur keamanan rakyat, wajar toh nggih, dapat bayaran kan wajar, orang mengatur keamanannya rakyatnya. Alangkah bagusnya kalau kamu itu kerja sendiri, sehingga kamu itu makan dari hasil kerjamu, dari hasil keringatmu. Kekuranganmu cuma itu saja. Nah, maka beliau kemudian berdoa kepada Allah, minta dikasih pekerjaan yang sehingga beliau bisa makan dari pekerjaan tersebut. Nah, akhirnya Allah pun lunakkan besi untuk tangan beliau. Allah suruh beliau, i'mal sabiqat, kamu buat baju besi. Karena baju besi ini untuk peperangan. Supaya dakwah Islam semakin melebar, maka negara-negara kafir didakwai masuk Islam. Enggak mau masuk Islam, perangi. Nah, supaya aman dalam perang tadi, beliau disuruh untuk membuat baju-baju besi. Maka bisa dikatakan yang pertama kali buat baju besi adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, sebelumnya sudah ada ya, tapi yang sempurna
Baju besinya yang pertama kali membuat sempurna itu adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud qaddir fis sardi, ukurlah di dalam lubangnya. Itu maksudnya lubang untuk memasang paku yang menggabungkan antara potongan-potongan baju besi. Baju besi kan ada untuk dada, ada untuk tangan. Nah ini kan potongan-potongannya kan disambung. Nah disambung ini perlu ada pakunya. Nah maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu ukur lubang pakunya itu. Jangan sampai pakunya terlalu gede sehingga nanti lubangnya ini jadi rusak. Jangan sampai lubangnya terlalu gede sehingga nanti paku dimasukkan jadi tidak kencang. Nah, maka harus pas, total pasnya dari pakunya dan lubangnya itu serasi. Itu maknanya qaddir fis sardi. Maka Nabi Daud ini kalau bekerja itu sangat-sangat sempurna. Jadi betul-betul diukur sehingga pas. Anggaplah kalau sekarang itu sudah pakai komputer, sehingga betul-betul rapi, ketat sekali, tidak ada perubahan antara satu lubang dengan lubang yang lainnya. Nah, ini pekerjaan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nah, pekerjaan seperti ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Seseorang kalau bekerja itu dibikin yang bagus bekerja itu. Jadi jangan asal-asalan. Ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suka kalau seseorang itu mengerjakan sesuatu disempurnakan yang baik, jangan asal-asalan. Kemudian Allah mengatakan di sini, dan beramal solehlah. Ini isyarat apa? Orang kalau kerja dapat duit, jangan semuanya dipakai, tapi sebagiannya digunakan untuk cari pahala. Nabi Daud disuruh membuat baju besi. Setelah itu Allah katakan wa'malu sholihah, amal soleh. Nah, maka duit dari kamu jual baju besi itu jangan untuk makan semuanya, untuk kemewahan hidupmu semua, enggak, tapi untuk amal soleh. Maka ayat ini seperti dalam ayat yang lain Allah mengatakan pada surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah pahala di akhirat dari sesuatu yang Allah berikan kepada engkau. Engkau dikasih duit oleh Allah, duit digunakan untuk cari akhirat, untuk cari pahala, untuk cari surga. Dikasih jabatan oleh Allah, jabatan untuk cari surga. Dikasih ilmu oleh Allah, ilmu untuk cari surga. Nah, begitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 77. Maka mari kalau kita bekerja dapat hasil, sebagiannya digunakan untuk apa? Cari pahala. Ya, kita kasih nafkah untuk keluarga itu juga pahala, betul. Tapi maksudnya ada amal soleh yang lebih khusus lagi. Untuk orang miskin misalnya, untuk wakaf masjid misalnya, untuk wakaf pesantren misalnya, yang tampak sebagai amal soleh yang tidak semua orang melakukan. Kalau ngasih nafkah istri kan semua orang melakukan, Pak. Mau kafir mau muslim semuanya melakukan. Hanya kalau kafir tidak dapat pahala, kalau muslim dapat pahala karena dia menafkahi keluarganya dalam rangka melakukan kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini profil ringkas tentang Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Daud ini selain seorang nabi dan rasul juga seorang raja. Dia menguasai rakyatnya dan dia tidak mau makan uang dari rakyatnya sama sekali karena sudah dikasih pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat baju besi. Sekarang putranya Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman. Allah ceritakan pada ayat 12. Wali Sulaiman, dan untuk Nabi Sulaiman ar-riyaha, kami berikan kepada beliau angin-angin atau ar-riha, angin. Ghuduha, yang satu pagi dari angin tadi syahrun, sama dengan 1 bulan. Warawahuha, dan satu sore dari angin tadi syahrun, sama dengan 1 bulan. Wa asalna, dan kami mengalirkan lahu untuk Nabi Sulaiman ainal qitr, mata air tembaga. Wa minal jinni, dan dari kalangan jin man, ada orang yang ya'malu, bekerja baina yadayhi, di depan Nabi Sulaiman, bi ilmi rabbih, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yazigh minhum, dan barang siapa yang menyimpang dari jin-jin tadi, an amrina, dari perintah kami, nudhikhu, kami akan cicipkan kepadanya, min adzabis sa'ir, dari siksaan neraka sa'ir, yaitu neraka jahanam.
Di sini Allah bicara tentang Nabi Sulaiman dikasih 3 fadilah juga, sama dengan Nabi Daud 3 fadilah. Nabi Daud tadi apa? Dikasih kitab dan kenabian, kemudian dilunakkan baginya besi, kemudian tasbihnya suaranya sangat merdu. Nah, sekarang Nabi Sulaiman dikasih angin oleh Allah. Angin itu berangkat 1 pagi itu sama dengan perjalanan 1 bulan. 1 sore perjalanan 1 bulan. Maka kalau perjalanan pagi sampai sore itu beliau sudah sama dengan perjalanan 2 bulan. Ini 1 bulan 2 bulan ini maksudnya perjalanan onta. Zaman dulu pakai onta. Misalnya dari Indonesia ke Mekah, misalnya dengan onta 2 bulan misalnya. Maka cukup dengan anginnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini dari pagi sampai sore, karena sudah sama dengan perjalanan 2 bulan. Maka ini adalah 1 kendaraan yang paling cepat. 1 pagi sama dengan 1 bulan, 1 sore sama dengan 1 bulan. Pertanyaan, Nabi Sulaiman kenapa dikasih angin? Ternyata gara-gara Nabi Sulaiman meninggalkan sesuatu yang dia sukai karena Allah, maka diganti yang lebih baik. Nabi Sulaiman itu kan suka kuda, Pak. Pada suatu hari beliau melatih kuda-kudanya, senang dengan latihan kuda ini, sampai akhirnya beliau terlambat dari sholat tanpa sengaja sampai tenggelam matahari. Maka beliau kaget, loh sudah tenggelam matahari. Wah, ini gara-gara kuda ini saya jadi telat sholatnya. Akhirnya beliau marah, ambil pedang, maka kudanya semuanya disembelih, dagingnya dibagi-bagikan. Pangan wae, jaran ki, serasa tinggo latihan lagi, karena membuat kita jadi sholatnya terlambat. Padahal nggak sengaja itu dimaafkan, Pak. Kalau sengaja itu yang salah, yang dosa. Ini nggak sengaja. Karena kudanya saking banyaknya, ya, maka beliau melatihnya ya perlu waktu yang banyak. Tapi ini kata menurut beliau ini sesuatu yang tidak benar seperti ini. Saya tidak boleh telat sholat gara-gara apa? Gara-gara kuda. Nah, kuda disembelih semuanya, dibagikan dagingnya. Allah mengetahui, Allah kasih ganti yang lebih baik, yaitu angin ini. Mana lebih cepat, angin atau kuda? Lebih cepat angin. Karena itu faedahnya adalah man taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadallahu lahu khairan. Allah kasih ganti yang lebih baik. Saya bekerja di bank, uangnya riba itu untuk gaji saya itu. Cari kerja yang lebih baik, yang halal. Maka siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, dijamin dikasih ganti yang lebih baik. Saya bekerja sebagai pelacur nih, lumayan semalam dapat 5 juta. Nah, itu haram. Kalau haram terus gimana? Cari pekerjaan yang lebih baik. Jangan jadi pelacur, menjual dirimu, menjual kemaluanmu, nggak boleh, haram. Cari kerja yang lebih baik, meninggalkan sesuatu karena Allah, kasih ganti yang lebih baik. Melacur itu dosa besar, riba itu dosa besar. Hanya saja matanya manusia ini melihat 2 barang ini dianggap seolah-olah beda. Kalau melacur dianggap elek banget, kalau riba dianggap serabopo nganggo dasi ape, neng kantor, neng bank, sama-sama dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Kemudian fadilah yang kedua, Nabi Sulaiman itu dialirkan oleh Allah mata air tembaga. Kalau Nabi Daud memegang besi empuk, kalau Nabi Sulaiman dapat mata air tembaga. Jadi mata airnya berupa mata air tembaga, sehingga mau dibuat apa saja terserah. Dari tembaga tadi, tidak usah memasak tembaga tadi, sudah mengalir. Kalau orang sekarang mau membuat sesuatu dari tembaga kan dibakar dulu, gitu, baru cair, baru kemudian dibuat. Nabi Sulaiman nggak perlu, udah dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mata air tembaga itu di mana? Wallahu a'lam. Kalaupun masih ada, mungkin sudah ditutup oleh Allah, karena ini khusus diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Fadilah yang ketiga, beliau menguasai bangsa jin. Nah, maka jin-jin itu semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ayo kalian buat ini, buat itu, semuanya taat kepada Nabi Sulaiman. Mereka ketakutan kalau menantang Nabi Sulaiman nanti akan dihukum oleh beliau alaihissalatu wassalam.
Kemudian di sini ada kata-kata as-sa'ir, ya. Sa'ir itu adalah nama lain dari neraka jahanam. Neraka jahanam itu namanya banyak. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab kalau membesarkan sesuatu yang besar itu dikasih nama yang banyak. Maka surga itu namanya banyak karena dibesarkan oleh Allah. Neraka itu namanya banyak karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran itu namanya banyak karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama neraka ini sebenarnya adalah sifat-sifat bagi neraka tadi. Neraka disebut jahanam karena sangat dalamnya. Karena jahanam itu dalam bahasa Arab artinya sangat dalam. Maka orang Arab kalau nemu sumur kok dalam sekali, mereka mengatakan ini sumur jahanam. Kemudian neraka jahanam disebut sa'ir. Sa'ir itu artinya dinyalakan. Karena neraka ini tidak pernah padam, nyala terus, nyala terus, nyala terus. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Isra ayat 97. Ma'wahum jahannam. Orang kafir tempat tinggalnya di jahannam. Kullama khabaz zidnahum sa'ira. Tiap kali apinya mengecil maka ditambah lagi nyalaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali apinya ringan maka ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah padam sama sekali. Ini kehebatan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13. Apa pekerjaan para jin tadi ketika bersama Nabi Sulaiman? Ya'maluna, mereka membuat lahu untuk Nabi Sulaiman ma yasha, apapun yang beliau maui, mim mahariba, dari mihrab-mihrab, maksudnya masjid-masjid, wa tamathila, dan patung-patung, wa jifanin, dan wadah-wadah, kal jawabi, seperti telaga-telaga. Jadi maksudnya wadahnya besar sebesar telaga. Wa kudurin, dan periuk-periuk, rosiatin, yang kokoh-kokoh. Kokoh maksudnya nggak bisa dipindah. Kenapa nggak bisa dipindah? Saking besarnya periuk tadi, nggak bisa digeser-geser. Ini periuk sudah di tempatnya situ. I'malu, beramallah, ala Dawud, wahai keluarga Nabi Dawud, syukron, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadi, dari hamba-hambaku, asyakur, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan Nabi Sulaiman, bisa mendikte para jin untuk membuat apapun yang beliau inginkan. Yang pertama beliau buat adalah masjid-masjid. Nah, maka ini sekaligus menghasung kita, mari kita membangun masjid. Saya itu punya cita-cita belum terlaksana, Pak. Bangun masjid, belum pernah saya bangun masjid. Pengen bangun masjid. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita semua bisa membangun masjid. Amin ya rabbal alamin. Karena membangun masjid itu fadilahnya sangat besar. Setiap ada orang ibadah di masjid itu pahala ngalir kepada kita. Ini masjid ini kan ada yang wakaf tuh dulu gitu, dan sudah wafat nanti. Tapi pahala masih ngalir kepada beliau. Kenapa? Beliau yang wakaf tanah masjid ini. Lah terus yang lainnya gimana? Yang lainnya tidak harus tanah, wakaf tanah, tapi wakaf bangunannya. Misalkan dia ikut nyumbang semen, atau nyumbang pasir, atau nyumbang atap masjid, atau nyumbang lampu masjid, semua ini dapat fadilah pahalanya. Setiap ada orang ibadah di masjid ini, pahala ngalir sama dia. Jadi yang dapat pahala dari masjid ini tidak hanya satu orang, banyak orang. Siapapun yang ikut andil dalam pembangunannya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman bangun pertama kali masjid. Yang kedua, membangun patung-patung. Zaman dulu patung itu boleh dibuat, tapi di masa Nabi Muhammad SAW sudah tidak boleh lagi membuat patung arca-arca makhluk bernyawa, nggak boleh. Kalau mau buat patung silahkan patung, tapi bukan makhluk bernyawa. Makhluk mati, misalnya patung gunung, nggak apa-apa. Patung bulan, patung bumi, silahkan, nggak apa-apa. Kemudian beliau membuat jafnah. Jafnah itu adalah wadah makan, tapi wadah makannya besar, saking besarnya itu seperti jawabi, seperti telaga-telaga. Kenapa beliau buat wadah makan yang besar-besar? Karena prajuritnya banyak sekali. Sehingga kalau berperang itu perlu masak yang besar. Jadi baskomnya itu besar, rice cookernya itu besar. Kenapa? Pasukannya banyak. Nah, jadi rice cooker di masa Nabi Sulaiman sudah ada, tapi bukan rice cooker yang sekarang. Namanya jifan, ya. Jafnah, wadah makan.
Kemudian kudur, periuk. Nah, periuk ini juga wadah makan. Nah, biasanya kalau jafnah mungkin untuk nasinya, kemudian kudur untuk lauknya. Allah katakan kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Nabi Dawud untuk bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya beramal di sini? Jangan salah tafsir. Karena saya mendengar seorang penceramah mengatakan maksudnya adalah bekerjalah, bukan bekerjalah. Tapi yang dimaksud beramal di sini, i'malu bi ta'atillah. Lakukanlah ketaatan kepada Allah wahai keluarga Nabi Dawud untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi seolah-olah Allah katakan, wahai Nabi Sulaiman, kamu sudah saya kasih kelebihan banyak, beramallah ketaatan, karena beramal ketaatan itu sama dengan mensyukuri nikmat Allah. Maka dari sinilah diambil kaidah oleh para ulama. Yang disebut bersyukur itu gimana? Nah, ini saya bacakan ya kaidahnya. Ini saya baca dari kitab Tafsir Baghawi. Asyakuru, orang yang bersyukur kepada Allah. Al-amil bi ta'ati, yang melakukan ketaatan kepada saya, syukron li ni'mati, karena mensyukuri nikmat saya. Itu definisi bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan dengan mengadakan upacara-upacara atau apa, bukan. Dengan mengadakan lomba atau lomba apa, bukan ya. Bersyukur itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Misalnya apa? Misalnya kita bersyukur kepada Allah karena Indonesia ini merdeka. Nah, terus apa yang kita lakukan? Ketaatan kepada Allah apa? Banyak kan? Ketaatan kepada Allah, sholat. Maka perbanyak sholat itu berarti bersyukur. Puasa itu berarti bersyukur. Banyak sedekah kepada tangga-tangga. Ngapa Pak? Sedekah ini Pak? Ini karena adalah hari kemerdekaan kita. Maka saya bersedekah ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna syukur itu seperti itu, diambil dari surat Saba ayat 13. Maka banyak orang yang tidak paham bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan makan-makan, nggak ada itu. Mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan ketaatan. Tapi sedekah makan itu termasuk ketaatan. Sedekah uang juga termasuk ketaatan. Tapi kalau ditafsiri syukur itu adalah makan-makan, nggak benar. Syukur itu melakukan ketaatan. Ini dalilnya. I'malu, beramallah, yaitu amallah ketaatan kepada Allah. Lakukanlah ketaatan kepada Allah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Penutup ayat 14. Falamma maka tatkala qadaina, kami telah menetapkan alaihi kepada Nabi Sulaiman al-mauta, kematian, madallahum, tidaklah menunjuki kepada mereka para jin tadi ala mautihi, atas kematian beliau, illa dabbatul ardi, kecuali binatang melata di bumi, maksudnya rayap. Ta'kulu, yang rayap itu memakan min sa'atahu, tongkatnya Nabi Sulaiman. Falamma kharra, maka tatkala Nabi Sulaiman jatuh ke tanah, tabayyanatil jinnu, menjadi jelaslah para jin itu bagi manusia. Apa yang menjadi jelas? Allau kanu ya'lamunal ghaib, bahwasanya kalau para jin itu mengetahui yang gaib, ma labithu fil adzabil muhin, tidak akan mereka tinggal di dalam siksa yang menghinakan mereka. Jadi maksudnya gini, Nabi Sulaiman itu menyuruh para jin untuk bekerja, buat ini, buat ini, buat ini, sambil beliau berdiri pegang tongkat. Padahal beliau sudah mati. Tapi beliau tidak segera jatuh ke tanah karena tongkatnya masih dia pegang. Kemudian tongkat ini dimakan oleh rayap sehingga tongkatnya rapuh, maka beliau Nabi Sulaiman baru jatuh. Berapa lama beliau berdiri memegang tongkat? Ulama tafsir mengatakan sanatan, 1 tahun. Jadi 1 tahun beliau berdiri terus pada tongkatnya ini. Para jin kerja setahun Pak, nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Takut sama Nabi Sulaiman. Ini pentung tongkatnya Nabi Sulaiman. Nah, begitu Nabi Sulaiman jatuh ke tanah, biur, maka langsung jin-jin itu pada ngaplu semuanya. Loh, Baris mati, tewas kerja kesal-kesal. Ternyata apa? Beliau sudah wafat. Nah, itulah yang dimaksud di sini tabayyanatil jin. Sebelum kejadian ini, jin itu suka membuat isu kepada manusia bahwa kami para jin itu mengetahui yang gaib, kalian manusia nggak tahu. Tapi ternyata isu ini didustakan oleh Allah. Enggak benar bahwasanya jin itu tahu yang gaib. Kalau mereka tahu yang gaib, kenapa tidak tahu Nabi Sulaiman sudah mati?
sudah mati setahun, tetapi mereka masih kerja seolah-olah dipaksa Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan tugasnya, padahal beliau sudah tidak bisa bicara apa-apa. Itu yang dimaksud al-adzabil muhin, siksaan yang menghinakan mereka, yaitu disuruh kerja selama 1 tahun non-stop, gak berhenti, karena Nabi Sulaiman tidak suruh mereka berhenti selama 1 tahun. Nah, maka dari situ kemudian manusia-manusia pada tahu, oh ternyata para jin ngapusi kabeh, mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau tahu ngapain mereka masih bekerja padahal Nabi Sulaiman sudah mati. Ini yang dapat kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.